Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita semua tahu bahwa di dalam Islam tidak pernah ada larangan ataupun paksaan seseorang untuk mengikuti agama kita, mengikuti akidah kita, untuk masuk ke dalam Islam. Namun ada beberapa orang yang ngakunya pernah sekolah tinggi di perguruan Islam, lah kok malah murtad. Ini bagaimana sih? Saya sendiri tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti ini. Apa kabar? Apa kabar? Ketua lagi. Emang Tuhan itu tuli. Pakai WA kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang taat beragama dan perintahnya hanya satu, kasih. Itulah saya sebabnya senang sekali menjadi orang Kristen, karena Kristen ini agama kasih, agama yang mengajarkan kita untuk mengasihi. Seharusnya bahwa agama itu tidak membuat manusia saling membenci dan saling memusuhi, namun sebaliknya supaya saling mengasihi. Nah, ternyata pendeta satu ini pindah agama disebabkan karena katanya Kristen agama kasih. Yang katanya Kristen agama yang mengasihi sesama manusia, tetapi kami tidak melihat orang ini mengasihi sesama manusia sebagaimana kami mencoba melihat semua videonya, dan malahan semuanya katanya meminta penghapusan ayat Al-Quran. Perbuatan ini bukan lagi mengasihi sesama manusia, tapi justru malah mencari musuh, menebar permusuhan, benih-benih kebencian. Lalu apa gunanya jika masuk Kristen yang katanya agama kasih, agama yang mengasihi manusia, kalau malah menjadi arogan seperti ini, hujat sana hujat sini? Kami sangat sulit mengerti. Nah, ini salah satu contoh videonya. Apakah seperti ini agama kasih kepada sesama manusia? Asyarru min ahluz zaman ulama'uhum. Sejahat-jahatnya manusia pada waktu itu adalah ulama. Minhum tahrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan menimpa mereka, akan kembali kepada mereka. Ya, sama persis dengan ustadz-ustadz kadrun sekarang ini. Ustadz terkenal, istrinya hanyalah kendaraan yang harus turun mesin. Nah, itu namanya Ustadz montir. Ya. Saudara-saudara yang beragama mana saja, ya, agamamu apa saja nggak peduli, pokoknya saya akan membangun NKRI dari hadis-hadis dan juga dari kitab-kitab Injil. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri orang ini tidak memiliki sifat kasih terhadap manusia. Dia sangat membenci sesama manusia karena beda agama. Dia ingin menghapus kitab suci Al-Quran, menyerang ulama dan para ustadz dengan perkataan yang merendahkan, mendiskreditkan. Bahkan dia ingin membangun sebuah agama dengan metode baru, dengan menjadikan satu hadis, yakni hadis Nabi, dengan kitab suci mereka. Apa ini tidak gila ya sahabat muslim? Nah, coba kita mendengar dari salah satu tanggapan orang Islam yang mengikuti semua khutbah pendeta ini. Apa sih kata mereka? Sangat meruginya Saifuddin Ibrahim karena rahmat dan hidayat telah dicabut oleh Allah SWT. Semoga kita umat Islam tetap diberikan rahmat hidayat yang melimpah dari Allah SWT. Allah SWT itu buatan orang Arab. Allah SWT itu sama dengan Mamat.
Mamat ya Jibril, Jibril ya Mamat, SWT ya Jibril, Jibril ya... Itu trinitas ajaran Bang Mamat di dalam Al-Quran. Astagfirullah, kok ada ya orang yang sangat mengerikan seperti ini? Mengerikan sekali. Diberi nasihat malah menghujat agama dan Nabi Muhammad SAW. Tidak kebayang apa yang sudah merasuki manusia ini. Katanya masuk Kristen karena Kristen agama kasih. Lah kok malah jadi beringas dan ganas seperti ini? Artinya ini mengindikasikan bahwa ternyata ajaran Kristen tidak seperti yang dia gembar-gemborkan, membimbing akhlak manusia untuk menjadi baik. Justru malah semakin rusak karena pendetanya saja begini. Bagaimana dengan para pengikutnya? Gak kebayang kalau negara ini berada di tangan mereka. Apa yang akan terjadi dengan umat Islam? Pastinya akan terjadi banyak penindasan, genosida, diskriminasi, kemudian pemaksaan hak asasi manusia, dan lain sebagainya, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain seperti di Cina, India, Filipina, Afrika, dan masih banyak lagi. Betapa Muslim tertindas, begitu juga di Bosnia, kemudian di Timur Tengah, di Gaza misalnya. Kita bersyukur sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia tidak pernah mengalami hal yang buruk seperti saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain gitu. Walaupun mungkin pernah ada penyerangan-penyerangan atau insiden dari pihak non-muslim, tetapi itu prosentasenya masih kecil dibandingkan dengan di negara-negara yang lain, di mana Islam itu dimusuhi dengan Islamofobia, Islam diberikan stigma-stigma yang negatif, Islam tidak diterima, didiskriminasi dalam segala aspek kehidupannya dan lain sebagainya. Berani aja si tomat itu nyinggung-nyinggung saya. Habis loh. Bul gembal gambul. Si Mamat ake gambule. Gombal itu sudah kotor. Apa meneh gambul. Jadi gombal gambul. Haleluya. Dan pendeta ini sebagai bentuk provokasi untuk memusnahkan umat Islam di Indonesia. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik ya, sahabat-sahabat muslim. Jadi benar sekali bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini tercatat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Di sana tertulis walan tardo. Kalau wala tardo, tidak ridho, itu mungkin masih ada kemungkinan untuk suatu saat ridho. Tapi kalau walan itu udah lan itu artinya tidak pernah. Artinya mereka itu memang tidak akan pernah ridho dengan Islam sampai kita mengikuti milatahum, mengikuti milahnya, mengikuti agama mereka, keyakinannya, cara hidup mereka, pola pikir mereka. Masjid Istiqlal itu akan menjadi gereja Istiqlal. Imam sholat itu akan masuk Kristen semua, menjadi pendeta. Jadi sahabat muslim dan muslimah, apa yang terjadi baik dan buruk di dunia ini, Allah sudah memberitahu jawabannya. Sebab itulah kita harus menjaga keimanan kita dengan menambah ketakwaan kepada Allah, agar senantiasa terhindar dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh syaitan dan tentara-tentaranya. Contohnya orang ini, wujudnya saja manusia tetapi jiwanya sudah menjadi syaitan akibat mendustakan ayat-ayat Allah. Silahkan bisa dilihat perilakunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sahabat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar lebih bisa membedakan dan membandingkan mana yang hak dan mana yang batil.